Lagi bersama saya Jelita. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial mengenai looping atau perulangan, yang mana jenis looping yang sudah saya praktekkan itu adalah for loop dan while loop. Nah, di video saya kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai if statement. Mengenai if statement. If statement ini dapat kita buat jika kita memiliki sebuah syarat atau conditional. Jadi, if statement ini berfungsi juga dalam mendeteksi suatu bilangan, mendeteksi bilangan itu genap atau ganjil. Tapi, untuk mencari itu, kita harus menggunakan perintah baru, yakni mod atau modulus. Nah, untuk tahu bagaimana cara menggunakan if statement pada MATLAB, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, sebelumnya kita simpan dulu file kita. Saya buat filenya. Jelly if statement. Oke. Nah, ingat bahwasannya kita harus buat dulu clear NCLC. Kemudian kita klik run. Lalu kita buat komen. Kita buat komen. Bentar, kita enter lagi. Kita buat komen pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, kita misalkan seperti yang kita coba-coba sebelumnya, pernah kita buat dalam tutorial praktek kita itu, kita biasa masukkan nilai A itu dengan angka yang pasti, angka tertentu, misalnya A sama dengan 4 atau A sama dengan 5. Nah, kalau untuk tutorial ini, kita bisa memasukkan nilai A itu terserah atau bisa ganti-ganti gitu. Kayak mana caranya? Caranya gitu, kita buat gini. A sama dengan, kita pakai sintaks input. A sama dengan input, kemudian buka kurung, kita masukkan keterangan masukkan angka. Masukkan angka, kemudian sama dengan. Oke, lalu kita klik run. Nah, ini jelas dapat kita lihat pada komen Windows. Misalnya kita buat masukkan angkanya itu adalah 4. Kita klik enter, maka dapat kita lihat bahwa di sini A sama dengan 4. Kita coba lagi misalnya masukkan angka itu 7. Ketika kita klik enter, maka A-nya sama dengan 7. Jadi di sini inilah fungsi kita buat sintaks input, karena agar kita bisa bebas memasukkan angka berapa saja untuk nilai A itu. Lalu setelah itu, kita masuk ke yang namanya mod. Mod atau modulus. Apa sih mod itu? Jadi, untuk mengetahui apa mod itu, kita bisa lihat pada komen Windows. Kita buat help mod. Nah, kita klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa help mode adalah modulus after division. Maksudnya, help mode ini menjelaskan bagaimana nantinya akan mengembalikan nilai sisa dari suatu pembagian angka. Misalnya kita buat contoh nih. Mod, buka kurung, 5,4. Kurung. Kita enter. Ini hasil mod dari 5,4 itu adalah 1. Maksudnya sisa bagi dari 5,4 itu adalah 1. Ketika kita bagi 5 dengan 4, maka ada 1 sisanya. Kemudian bisa kita buat contoh lagi, mod 2,2. Mod 2 bagi 2.
pasti sisanya 0. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 itu adalah habis, jadi nggak akan bersisa. Begitu seterusnya. Kemudian kita masuk langsung ke ininya, ke bagian di sini ya. Kita lanjut ke ini kita buat misalnya ganjil sama dengan mod, ganjil sama dengan mod berapa kita buat ya, A koma, kita buat A koma 3, A koma 1 aja, A koma 1. Kemudian mod A koma 1 ini maksudnya adalah ketika kita membagikan nilai A dengan 1, maka dia akan menghasilkan ganjil akan bernilai 1 kalau A-nya itu kita bagi 2. Kemudian ganjil akan bernilai 0 kalau ternyata ketika kita bagi A itu dengan salah. Maaf, di sini ada kesalahan, maksudnya saya buat di sini mod A koma 3. Karena kalau A koma 1, kalau setiap angka dibagi dengan 1 ya pasti habis ya, pasti habis. Makanya saya ubah aja jadi A koma 3. Oke, mod A koma 3. Kemudian di sini ganjil sama dengan mod A koma 3 memiliki makna bahwasannya ganjil akan bernilai 1 kalau A-nya itu kita bagi 3. Tapi ganjil akan bernilai 0 kalau ternyata A dibagi 3 itu habis dibagi gitu. A habis dibagi oleh 3. Oke. Kemudian coba kita enter. Kita run. Loh. Agak apa ya? Agak nge-lag. Oh my god. Oke. Misalnya kita masukkan angkanya 7. Kita enter. Kita masukkan angkanya, misalnya angkanya itu 7. Dah, kita kemudian klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai A adalah 7, dan itu hasilnya itu adalah ganjil, karena mod 7 bagi 3 akan menghasilkan sisa 1. Di mana kalau misalnya ganjil, di mana kalau misalnya A dibagi 3 menghasilkan nilai 1 itu adalah ganjil. Jadi di sini adalah ganjil 1, bukan ganjil 0. Dia akan ganjil 0 kalau misalnya ketika A dibagi dengan 3 itu habis gitu. Misalnya kita buatlah lagi, masukkan angkanya, A yang habis dibagi 3 itu misalnya 6 ya. Nah, kita klik enter. Nah, di sini kan ganjilnya 0. Kenapa? Karena A yakni 6 habis dibagi 3, makanya ganjilnya adalah 0. Oke. Kemudian kita masuk ke setelah kita udah tahu penggunaan perintah mod atau modulus ini, kita masuk langsung ke
perintah if statementnya. Oke, jadi untuk if itu harus ada dua perintah yang tidak dapat dipisahkan, itu if syarat sama eksekusi if syarat dan eksekusi program. Oke. Jadi misal kita buat if syaratnya itu kita buat misalnya misalkan if syaratnya adalah A equals atau sama dengan 1. Kemudian kita buat eksekusi programnya, itu harus kita ingat bahwa kita harus buat fprintf terlebih dahulu. Fprintf, kemudian buka kurung, tanda petik, kita buat benar sekali. Benar sekali. Oke. Kemudian perlu kita buat /n. Nah, /n ini berfungsi untuk ketika kita memasukkan angka nantinya, ketika kita klik run, maka di command Windows itu nantinya di command Windows nanti yang ada tanda prompt itu bisa langsung klik turun di bawah, dia nggak di sampingnya dari hasil yang kita klikkan tadi gitu. Kemudian setelah itu setelah if kita buat n. Ini sama seperti tutorial tentang for loop dan while loop kemarin. Setelah dibuat if harus diakhiri dengan n karena ini satu kesatuan gitu. Kemudian kita klik run. Oke, coba kita misalkan masukkan angkanya itu 1. Kita enter. Oke, jawabannya dapat kita lihat pada command Windows. Nah, katanya apa? Hanya 1, ganjil 1, dan benar sekali gitu. Hanya 1, benar. Ini kan kita masukkan angkanya A sama dengan 1. Kemudian ganjilnya sama dengan 1. Baru untuk yang ininya, eksekusi programnya hasilnya adalah benar sekali. Misalnya kita buat lagi contoh. Masukkan angkanya itu 4 ya. Kita enter. Oke, A-nya sama dengan 4, ganjilnya sama dengan 1. Nah, di sini nggak ada kita dapat keterangan benar sekali atau nggak ada hasil dari eksekusi program. Kenapa? Karena di sini kan kita buat syarat A equals 1. Jadi maksudnya dia bakalan akan menampilkan hasil benar sekali di sini. Eksekusi programnya benar sekali akan ditampilkan di command Windows jika A-nya itu bernilai 1 atau sama dengan 1. Karena kita kan udah buat syarat di sini tadi, A harus equal dengan 1 begitu. Makanya waktu kita masukkan angka di sini 4 yang membuktikan bahwasannya A sama dengan 4, maka kita nggak akan memperoleh hasil di eksekusi programnya begitu. Oke, setelah itu, setelah kita pakai A equals 1, coba kita buat di sini syaratnya kita ganti A lebih besar.
tandanya A lebih besar dari 1. Kita run. Oke, kita misalkan angkanya itu 0. Enggak, kita misalkan angkanya aja 3. Kita klik run. Loh. Nggak bisa nggak? Di sini dia dapat kita lihat bahwasannya kalau kita buat tanda lebih besar ini, tanda lebih besar, dia nggak akan bisa kita peroleh hasilnya karena kalau kita pakai tanda lebih besar, di sini eksekusi akan memperoleh hasilnya itu berupa true atau false gitu. Jadi kalau kita mau masukkan angka, dia harus pakai tanda equals gitu, bukan tanda lebih besar atau lebih kurang. Jadi sebenarnya kalau untuk tanda di sini, kita bisa pakai ada tanda equals yang kita buat tadi yang kayak sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, tanda lebih besar, kurang dari, baru lebih kecil sama dengan, ataupun pakai tanda negasi. Oke, lalu setelah kita udah paham nih, kita coba masukkan if sama dengan ganjil. Tadi kan kita mau mencari bilangan A itu ganjil atau genap dengan menggunakan perintah if statement. Jadi kita buat di sini if ganjil apabila syarat di sini ganjil, apabila fprintf, mana ini fprintf kita ganti di sini ya, angka persen D di sini maksudnya double, adalah ganjil. Ini kita perlu buat slash n-nya. Apabila di sini A-nya di sini harus kita buat A. Jadi A ini yang mempresentasikan nilai dari si D ini. Kemudian kita klik run. Tunggu, salah di mana ini? Kita klik run. Oke, dapat di sini A sama dengan 5, ganjilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena kan kita masukkan di sini, ganjil sama dengan mod 5/3. Kalau 5 dibagi 3 kan menghasilkan sisa 2, makanya di sini ganjil sama dengan 2. Kemudian angka 5 adalah ganjil.